setia semuanya, selamat datang di Learning Journal FM bareng aku, Lula Aulia Ramadhani, yang bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan seperti biasanya di Sabtu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini aku bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan, tentunya dengan obrolan-obrolan seru, topik-topik menarik, dan materi-materi yang berkaitan tentang public speaking. Nah, kalau misalnya di minggu lalu kita udah bahas tentang persiapan mental pengetahuan, performa verbal dan non-verbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai demam panggung atau phobia speaking. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja sobat setia semuanya kita lanjut ke materi minggu ini. Sobat setia semuanya, hari ini kita bakal bahas tentang phobia speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu belum sih phobia speaking itu apa? Jadi, phobia speaking atau demam panggung itu adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas dan takut sebelum atau saat tampil maupun berbicara di depan umum. Nah, sobat setia semuanya, ada perbedaan antara phobia speaking dengan demam panggung. Kalau demam panggung itu masih dalam tahap wajar, tapi kalau misalnya phobia speaking itu biasanya sudah menimbulkan gejala-gejala fisik seperti gemetaran, terus juga deg-degan yang berlebih, keringetan, kayak gitu. Sebenarnya dalam demam panggung juga sama aja gitu loh. Ada gejala fisik itu, cuman yang membedakan kalau phobia speaking ini nih melewati batas wajarnya gitu, kayak secara berlebihan lah gejala fisik yang ditemukannya itu berlebih. Nah, phobia speaking itu merupakan timbul dari demam panggung yang dibiarkan secara terus menerus gitu loh, nggak dirubah gitu, nggak berusaha untuk dikurangi, jadi dibiarkan secara terus menerus akhirnya bisa menjadi phobia speaking, sobat tes semuanya. Nah, di sini ada menurut Monard and Casey, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi individu mengalami kecemasan dalam berbicara depan publik. Nah, yang pertama itu ada faktor biologis, yang kedua itu ada faktor pikiran negatif, dan yang ketiga itu ada faktor emosional. Nah, sobat setia semuanya, selain faktor-faktornya ada juga nih ciri-ciri demam panggung. Yang pertama, ciri-ciri demam panggung itu jantung berdegup lebih, kayak yang udah dibilang di awal. Nah, yang kedua itu keluar keringat berlebih. Terus yang biasanya itu di bagian tubuh tertentu. Terus juga yang ketiga itu tangan menjadi gemetar lebih cepat dari biasanya juga. Terus yang keempat, lutut itu terasa lemas sehingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Lalu yang kelima itu ada tenggorokannya terasa tercekat sehingga suara itu menjadi parau, jadi serak gitu-gitu. Dan yang keenam ada perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar. Nah, siapa nih teman-teman yang suka kayak gitu juga kalau mau ngomong di depan publik? Itu salah satu ciri-ciri demam panggung. Lalu yang ketujuh itu ingin buang air kecil secara terus menerus gitu. Jadi kayak kebelut terus gitu bawaannya ketika kita mau berbicara di depan publik. Lalu yang terakhir itu tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Jadi kayak tiba-tiba ngeblank. Itu juga ciri-ciri demam panggung. Nah, yang terakhir itu ada cara mengatasi demam panggung dalam public speaking. Buat sobat setia semuanya, ada cara mengatasi demam panggung gitu. Yang pertama itu ada penyesuaian diri, lalu yang kedua itu ada pernapasan, jadi harus atur
pernapasan kita, lalu yang ketiga itu ada perubahan bahasa tubuh, lalu yang keempat itu pemanasan, bisa juga dengan latihan, terus yang 5 itu penjangkaran. Nah, itu dia teman-teman materi minggu ini yang bisa aku sampaikan. Ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan topik-topik menarik dan bisa bermanfaat buat kita semua, tentunya mengenai public speaking. Oke, ketemu lagi di minggu depan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, bye-bye.